Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi amal soleh yang atas izin Allah dan juga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala menjadi bekal kita ketika berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah Masjid Nurul Huda, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih kita, ya. Di mana pada pertemuan terakhir kemarin kita membahas nopo, Pak, Bu? Masih ingat? Bahas nopo? Bangkai, Masya Allah. Masih ingat ya? Padahal sebulan sekali, tapi Masya Allah. Kita sudah membahas tentang bangkai. Sebelumnya adalah tentang air, ya. Tentang masalah air apa saja yang boleh digunakan untuk bersuci, dan air apa saja yang sebagian ulama mengatakan itu makruh. Ada juga yang air yang nggak boleh untuk digunakan sebagai alat bersuci. Sudah selesai, lalu kita masuk ke pembahasan jenis-jenis najis. Nah, kita pelan-pelan. Kemarin kita membahas jenis najis yang pertama apa? Bangkai. Nah, dan di situ kita membahas beberapa bangkai. Ya. Siapa yang bisa menjawab, saya kasih hadiah. Ya. Kemarin kita membahas bahwasanya secara umum yang namanya bangkai itu najis dan haram untuk dikonsumsi, kecuali, nah, siapa yang bisa menyebutkan dua saja bangkai yang tidak najis? Monggo. Jenengan? Apa, Mas? Ini ke belakang. Bangkai ikan dan bangkai belalang. Ada lagi nggak kira-kira? Apa? Bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir. Terus ada lagi? Nah, anggota tubuh selain daging, semisal apa? Kulit. Ya, kayak kulit. Kulit itu bisa menjadi suci kalau di apa? Disamak, ya, disamak terlebih dahulu. Masya Allah, monggo dipendet hadiah. Nah, masih ada dua nih, niki yang ibu-ibu kalau menjawab pripun nggih? Nggih, Pak, ya.
Gimana Pak? Kalau yang ibu-ibu ternyata pada aktif jawab pripun? Kenapa? Ya nggak apa-apa, tapi nggak kelihatan ya. Oh suaranya nggih. Pertanyaan kedua. Kemarin kita membahas bahwasanya najis itu terbagi menjadi 3. Nah, dan lumayan. Menjadi 3. Istilahnya itu apa saja? Monggo. Menyerah ibu-ibu Nah gini kok, cobi. Yang pertama apa? Mughaladhah, masya Allah. Yang kedua, mukhafafah, masya Allah. Yang ketiga, mutawassithah. Monggo niki. Nun sewu Pak. Sinten niki kula mboten ngertos nggih. Barakallahu fiha. Ya, masya Allah. Ternyata ibu-ibu ada yang bisa jawab. Nah, yang terakhir Pak, nah, panjenengan nih, coping ya. Siapa yang bisa monggo niku hadiah teng wingking Bu. Nah niku. Buku nggih monggo diwaos. Yang terakhir, siapa yang bisa menyebutkan contoh dari najis mughaladhah? Monggo. Bapak-bapak senyum Bapak. Wonten mboten? Pak. Contoh najis mughaladhah napa? Masya Allah. Sinten niku? Monggo Pak. Nah, Masya Allah. Air liur napa? Anjing nggih. Jazakallah khair. Semoga bermanfaat nggih Pak. Air liur anjing. Itu sedikit murojaah, mengulang apa yang kita bahas kemarin. Dan sekarang kita masuk ke benda-benda najis yang berikutnya, yaitu yang kedua. Napa niku? Yaitu darah. Napa? Darah. Sebagaimana pembahasan yang telah lalu, secara umum bangkai itu najis dan haram. Di situ ada perinciannya. Begitu pula dengan darah. Secara umum apa? Hukumnya najis dan haram. Tapi ada juga perinciannya. Insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Yang pertama yaitu mengenai darah secara umum. Hukumnya itu adalah najis dan haram. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya ya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl. Surat apa? An-Nahl ayat ke-115. Surat An-Nahl ayat ke-115. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan kepada kalian, mengharamkan atas kalian supaya jangan mengkonsumsi yang pertama bangkai. Ini sudah kita bahas kemarin. Secara umum bangkai itu memang haram, tapi kita sudah tahu perinciannya, nggih. Yang pertama adalah bangkai. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala wad-dam. Dam itu artinya adalah darah. Yang ketiga walahmal khinzir, daging babi. Ini yang akan kita bahas insyaallah setelah darah, pertemuan bulan depan insyaallah. Kenapa? Yang ketiga
daging babi. Yang keempat, setiap sesembelihan yang dilakukan tanpa menyebut nama Allah itu nggak boleh. Ya. Nyembelih kurban tanpa nyebut nama Allah itu nggak boleh. Ya. Nah, pembahasan kita adalah yang kedua tadi, waddam, yaitu apa? Darah. Mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, di situ kan masih umum, Ustaz. Darah bagaimana maksudnya? Apakah semua darah atau ada perinciannya, Ustaz? Ternyata ada perinciannya. Oh, Ustaz, dela-dela perincian, dela-dela kok beda pendapat. Ini namanya juga fikih, Pak Bu. Yang namanya fikih itu kan bahasa Indonesianya pemahaman. Ya, dalil-dalil harus dipahami dengan sebaik mungkin. Dan dalil itu sangat banyak. Makanya kadang ada perbedaan pendapat, ya, perbedaan pendapat yang tidak sampai keluar dari koridornya. Maka ini nggak ngapa. Ya. Nah, darah yang dimaksud bagaimana, Ustaz? Darah yang dimaksud ada di Al-Quran surat Al-An'am. Kalau tadi surat Nopo? An-Nahl, Masya Allah. Nah, sekarang di surat Al-An'am ayat ke 145. Ayat ke pinten? 145. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan darah yang lebih spesifik lagi, lebih rinci lagi. Darah yang bagaimana? Bismillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "La ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yad'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan." Nah, ini apa? Daman masfuhan. Katakanlah wahai Muhammad, jelaskan kepada mereka bahwasanya tidak ada makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali, berarti ada, ya. Kecuali berarti ada makanan yang diharamkan. Apa itu? Atau sesuatu yang diharamkan. Yang pertama adalah maitah, lagi-lagi bangkai. Bangkai itu diharamkan atas kalian. Terus yang kedua apa? Daman masfuhan. Apa itu daman masfuhan? Yaitu darah yang mengalir. Ini hukumnya haram, ya. Dan nanti ada perbedaan di antara para ulama mengenai darah yang mengalir ini, apakah benar-benar najis atau suci. Nah, Ustadz, kenapa sih kita harus belajar perbedaan ulama dalam memahami dalil supaya kita tidak kaku, ya. Kalau nanti pas lihat saudara kita itu melakukan hal yang mungkin sedikit berbeda, asalkan masih ada pegangan dalil yang kuat, nggak apa-apa. Ada perkataan ulama yang mendukung, nggak apa-apa. Kecuali kalau pakai dalil untuk sesuatu yang menyesatkan. Ya, sering saya sampaikan di sini, kasih contoh, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Pakai dalil mboten? Pakai dalil. Berarti ora apa-apa, Ustaz? Ya ora. Ini penjelasan yang keliru. Karena dilihat dalil-dalil yang lain, kita diwajibkan untuk sholat. Warka'u ma'ar rakiin wa aqimus sholat. Banyak sekali bertentangan pemahamannya dengan dalil yang lain. Adapun perbedaan ulama yang kami sampaikan itu enggak ada pertentangan, hanya dalam pemahaman saja. Maka ini tidak mengapa, ya, supaya kita nanti kelihatan saudara kita mungkin ada yang berbeda, ya kita kasih uzur. Jangan
langsung diberas-beras. Nah, ini darah yang apa? Yang mengalir. Secara umum dulu bahwasanya itu haram ya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis darahnya, Pak Bu. Masuk ke jenis-jenis darahnya. Sekurang-kurangnya ada 3 jenis darah ya, yang mana itu dihukumi haram dan najis. Dari 3 ini, 2 diantaranya para ulama berbeda pendapat. Dari 3, 2 diantaranya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan suci ya. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan suci. Nah, yang pertama yang disepakati adalah darah nuwun sewu haid nggih. Darah apa? Haid, mengalirkan nggih. Dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya pernah ada seorang wanita dikisahkan oleh Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Asma ini bercerita, ja'at imra'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat, suatu hari pernah ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalil sekaligus menunjukkan bahwasanya wanita itu boleh belajar. Ini ada wanita datang ke Nabi langsung tanya sesuatu yang memang diperlukan, bukan basa-basi ngobrol ngalor ngidul ya. Wanita ini datang ke Nabi lalu bertanya, ara'aita ihdana tahidu fi thawbi kaifa tasna'. Wahai Rasul, bagaimana pendapatmu kalau seandainya ada di antara kami kaum wanita ketika sedang haid darahnya kena pakaiannya. Jadi wanita ini tanya mengenai darah haid yang kena apa? Pakaiannya. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana sikap dia ketika ada darah nempel di bajunya? Apakah ini dibuang bae? Apa dikumbah kepriwe? Nah, ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun menjawab, qala tahuttuhu summa taqrusuhu bil ma wa tandahuhu wa tusalli fihi. Yang harus dia lakukan, wanita yang kainnya kena darah haid, yang pertama gosok, digosok. Kemudian yang kedua, keriklah pakaian tersebut dengan air. Jadi kalau misalnya ada kain, baju atau celana kena darah haid, maka bersihkan dengan digosok dulu. Sok. Maksudnya dibuang itu darah-darahnya. Masih merah kan? Kemudian kata Nabi, kalau kering dikerik pakai air, berarti dikasih air sedikit kemudian digosok-gosok. Kayak ngilangkan noda membandel ya, belet misalnya. Lalu yang ketiga apa? Percikilah dengan air. Cerut. Lalu kata Nabi, wa tusalli fihi. Lalu kamu atau lalu wanita itu yang kena darah haid, sholatlah dengan pakaian itu, sudah nggak apa-apa. Si ngecap abang-abang kepriwe Ustaz? Ya karena memang susah yang dipakai nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin sampai hilang gitu. Kalau sudah berusaha semaksimal mungkin masih ada apa itu ya, biasanya merah remang-remang. Nah, itu ya enggak apa-apa, masih dimaafkan. Nah, ini solusi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sisi pendalilannya dari hadis ini kata para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam
memerintahkan para wanita untuk menggosok, membuang darah yang ada di bajunya. Perintah Nabi ini menunjukkan bahwasanya darah itu najis. Kok bisa Ustadz? Karena Nabi memerintahkan untuk disucikan. Nah, itu sisi pendalilannya. Jadi darah haid hukumnya apa? Haram dan najis. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu darah manusia. Darah apa? Manusia. Yang pertama darah haid, yang kedua darah manusia. Pada bayi Ustaz, maksudnya bukan pada bayi, tapi sedikit beda. Kayak panjenengan, bukan panjenengan. Kayak misalnya ada orang ketusuk, ya, darahnya mancur. Nah ini gimana ini? Apakah itu najis atau enggak? Kecocok, ya. Lagi sholat, mimisen, metu, atau misalnya napa malih? sudah wudu, kesenggol pintu, kebelaret. Nah, kan ada darah kecil-kecil itu. Nah, itu gimana itu? Nah, darah yang seperti itu maksudnya. Darah manusia yang seperti itu. Dalam pembahasan yang kedua ini, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, para ulama berbeda pendapat. Sekurang-kurangnya ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan itu najis. Jadi kalau ada di antara kita habis wudu, kemudian kebeset pintu yang besi itu, keluar darah, najis, harus dibersihkan, wudu lagi. Atau dibersihkan saja, ya, dibersihkan saja. Ada pendapat yang lain mengatakan, wah itu suci, nggak apa-apa, cuma sedikit dimaafkan, nggak apa-apa, karena itu bagian dari diri kamu. Ya. Ustadz, apakah mereka ini memiliki dalil masing-masing? Memiliki, dan dalilnya cukup kuat-kuat. Tinggal kita milih yang mana, terserah monggo. Panjenengan nggak akan dosa. Ya, kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1. Nggak ada yang dosa. Ya. Nah, nanti ketika kami paparkan dalilnya, panjenengan ya kira-kira mana? Ya. Yang menurut panjenengan lebih kuat gitu. Ada dalilnya kuat-kuat. Yang pertama, kita bahas ulama yang mengatakan darah itu najis. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tadi di surat Al-An'am ayat 145. Ya. Ini ulama yang mengatakan darah manusia itu najis. Kok bisa Ustadz? Karena di situ, di ayat itu Allah menyebutkan daman masfuhan. Allah mengharamkan darah yang mengalir. Kemudian mereka mengatakan setiap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu najis. Karena ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau masih dalam ayat itu, fa innahu rijsun. Jadi ayatnya itu lengkap, ya panjang sih sebenarnya. Cuma sampai ada firman Allah yang mengatakan fa innahu rijsun. Kata Allah, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun." Nah, Allah mengatakan bahwasanya diharamkan atas kalian bangkai, darah yang mengalir, daging babi, itu diharamkan ke atas kalian. Kenapa? Fa innahu rijsun. Karena itu semua kotor. Kemudian para ulama berkesimpulan yang namanya kotor berarti najis. Nah, ini dalil mereka mengatakan bahwasanya darah itu najis. Kemudian yang kedua, napa? Darah itu suci. Ya. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya sekurang-kurangnya ada 2. Ya, sekurang-kurangnya ada 2.
Dalil mereka adalah menyebutkan sebuah riwayat bahwa zaman dulu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka semua itu atau kebanyakan dari mereka, gak sedikit yang sholat dalam kondisi darahnya itu mengucur. Karena apa? Karena terluka akibat peperangan. Bahkan sampai dikisahkan itu dalam sebuah riwayat, ada sahabat dari kalangan Ansor lagi sholat, dan ketika itu perang sedang berkecamuk. Tiba-tiba ketika di tengah-tengah sholat, sahabat ini dipanah oleh kaum musyrikin, nancep di dadanya, di tubuhnya. Langsung diambil gini, sholat lagi, Pak. Panjenengan kentup tawon, sholatnya batal apa lanjut be? Musit. Ini sahabat bukan kentup tawon. Kenapa? Panah, subhanallah, panah, Pak. Dicabut, sholat lagi. Kaum musyrikin ya mandan kewong urung mati ya, mandan heran. Dipanah lagi sampai 3 kali, dan panah itu dicabuti semua, Pak. Nggak mati, subhanallah. Mereka sangat nikmat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai luka panah pun tidak dirasakan, karena sudah bercengkrama dengan Allah, sudah beribadah dengan Allah. Beda dengan kita, kiana larong kiana jal mengko salat isya nemplak ini. Subhanallah, kerasa keganggu ya. Ini para sahabat, masya Allah. Ini yang pertama. Ada juga kisah lain ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lagi ngimami sholat subuh, lalu ditikam oleh orang Syiah munafik, dibunuh. Ya, yang mana tikaman itu menghantarkan Umar pada kematiannya. Lagi ngimami subuh, Pak. Ini Abu Lulu'ah masuk ke barisan kaum muslimin, dan ketika itu subuh itu masih peteng ya, cahaya itu masih sedikit. Masuk ke barisan kaum muslimin, pas lagi ngimami Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, langsung ditikam dengan seperti gobet ya, pisau itu tapi ada cabangnya ya. Jadi kalau pisau itu kan cuma satu. Nah, yang dia pakai itu, yang orang munafik ini pakai, ada 2 atau 3 cabangan, saya lupa. Ditikamkan ke Umar di bagian bawah perut. Ketika itu Umar langsung jatuh, bruk. Darahnya otomatis keluar kan? Langsung ada sahabat yang ngimami maju diganti. Yang lain, sebagian yang lain ngejar itu yang bunuh, ketangkep, bahkan hampir dibunuh, ya ketangkep dan dibunuh. Lalu Umar radhiyallahu anhu di tengah-tengah lukanya yang parah itu, Pak Bu, dia ingin tetap sholat dalam kondisi apa? Darahnya mengucur. Lalu Umar mengatakan, la hadza fil islami liman tarakas sholat. Umar ketika itu suruh istirahat Umar, kamu lagi terluka parah, biar kami sholat dulu, nanti sholatnya nyusul. Nah, Umar lalu mengatakan seperti itu, la hadza fil islam liman tarakas sholat. Gak ada bagian bagi orang yang ngaku Islam tapi dia meninggalkan sholat. Jadi dia Islamnya percuma kalau meninggalkan sholat. Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam kondisi luka parah, darah mengucur di perutnya, beliau tetap menegakkan sholat. Subhanallah. Kadang sebagian dari kita mau kecocok, ya umum lah. Lara Ustaz, masih kemeng sih remo. Ya nggak apa-apa sih, dapat udzur gitu. Ya mungkin karena luka sedikit saja pengen sholat di rumah. Bahkan yang nggak terluka pun sebagian dari kita, subhanallah, dengar azan malah napan turun ya. Ini bagaimana Islam mau jaya kalau seperti itu. Nah, ini
yang pertama, dalil mereka. Para sahabat ketika itu sholat dalam keadaan darah bercucur, nggak apa-apa. Ini nggak menunjukkan najis. Nah, kemudian yang kedua, dalilnya adalah sesuatu yang haram belum tentu najis. Sesuatu yang haram belum tentu najis. Loh, apa iya Ustadz? Iya. Buktinya apa Ustadz? Buktinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan ibu-ibu kita, putri-putri kandung kita, saudari-saudari kandung kita, haram, tidak boleh dinikahi. Apakah mereka semua itu najis? Hah? Tidak. Enggak setiap yang haram itu najis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. Diharamkan bagi kalian ibu-ibu kalian, anak-anak perempuan kalian, saudari-saudari perempuan kalian. Dan masih banyak, sebenarnya ayatnya ini panjang. Di surat An-Nisa ayat 23. Nah, kemudian para ulama pun mengatakan enggak setiap yang haram itu najis. Nah, panjenengan pripun? Darah yang mengucur najis mboten? Ada yang ngomong najis, saya enggak ya. Kalau saya pribadi, saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan najis. Ini pendapatnya para ulama Malikiyah dan juga Syafi'iyah. Kalau Hanabilah, Hanbali itu merinci lagi. Ya, kita nggak masuk ke situ. Itu merinci. Nanti ada yang darah tohir, ada yang suci, ada darah yang dimaafkan, ada darah yang nggak bakal dimaafkan. Ya, maksudnya darah yang sudah konsekuensinya itu najis, nggak bisa dikasih uzur gitu. Itu di mazhab Hanbali dirinci. Seperti darah babi gitu, darah anjing itu nggak bisa ditolerir. Kalau darah manusia kan bisa ditolerir. Nah, itu dalil-dalilnya para sahabat sholat gitu masih ada yang bercucuran darah. Nah, ala kulli hal ya, intinya panjenengan tafadhol, saya sudah kasih ilmunya, tinggal dipraktekkan. Kalau ada yang berpendapat ini ya legowo, karena orang yang berpendapat lain juga akan legowo kepada panjenengan. Intinya kita berpegang dalil yang benar dan pemahaman ulama yang memang rasih, yang jelas ya. Ini yang keberapa Pak Bu? Yang kedua, darah napa tadi? Manusia. Nah, sekarang yang terakhir yaitu darah pada hewan yang halal dimakan. Nah, darah apa? Pada hewan yang darah pada hewan yang halal dimakan. Loh Ustaz, kenapa sing halal? Sing haram gue? Karena yang haram sudah jelas najis. Anjing itu haram apa halal dagingnya? Haram. Maka darahnya juga najis ya. Babi juga sama saja. Mengenai darah pada hewan, ini juga sebagaimana yang kami sampaikan, ada ulama yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan enggak najis, ada yang mengatakan najis. Yang mengatakan tidak najis itu ada dalilnya, dan ulama yang mengatakan najis juga ada dalilnya. Yang tidak najis dalilnya sama kayak yang kedua tadi di surat nopo, masih ingat mboten? Al-An'am ayat pinten? 145. Di situ disebutkan daman masfuhan, darah yang mengalir ya. Ini yang mengatakan najis, nun sewu nggih. Ini yang mengatakan najis yang pertama. Yang pertama apa?
Ulama mengatakan darah hewan yang halal dimakan itu darahnya najis. Jadi panjenengan kalau habis nyembelih sapi, nyembelih kambing, nyembelih ayam, kecipratan darahnya, panjenengan ngambil pendapat yang pertama ini harus dibersihkan secara bersih dan suci. Dalilnya di surat Al-An'am, karena seluruh darah yang mengalir itu najis. Kotor, ya kotor itu adalah najis menurut mereka. Adapun dalil ulama yang mengatakan tidak najis berdalil dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari yang saya bawakan ini riwayatnya Imam Bukhari. Isyaknya masih lama mboten, Pak? Berapa? 10. Nah, soalnya ini hadisnya cukup panjang, cerita, ya. Kita tutup dengan cerita. Yang mana cerita ini digunakan dalil oleh mereka yang menunjukkan bahwasanya darah hewan itu tidak najis, hewan yang halal dimakan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 'indal baiti wa Abu Jahlin wa ashabun lahu julus. Kata Ibnu Mas'ud, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sholat di sekitar Ka'bah, dan di situ ada Abu Jahal CS. Nabi sholat sendirian, di sekitarnya ada siapa? Abu Jahal CS, musuh-musuhnya Nabi. Idh qala ba'duhum li ba'din. Abu Jahal CS ini sebagian dari yang lainnya, ya, berkata, berkata ya. Apa yang dikatakan belum saya baca. Ayyukum yaji'u bisala jazuri bani fulanin fayadu'uhu ala dhuhri Muhammadin idza sajada. Nah, mereka ini lagi kumpul-kumpul melihat Nabi Muhammad lagi sholat. Lalu ada di antara mereka yang mengatakan, ayo siapa yang berani jajal, siapa sing wani jajal, sing jantan siapa jajal, wani apa gue, siapa sing wani nguwei, ya, siapa yang berani menaruh jeroan untanya si fulan, ada kotorannya, ada ari-arinya, ada darahnya, diambil itu taruh di atasnya Muhammad ketika lagi sujud. Subhanallah. Siapa sing wani jajal? Ini Abu Jahal CS lagi ngomong kayak gitu. Kayak Muhammad lagi sholat kayak. Siapa sing wani jajal? Ayo. Lalu apa yang terjadi? Fan ba'atha ashqal yawm faja'a bihi. Lalu muncullah satu orang di antara gerombolan Abu Jahal CS ini, ada satu yang maju. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, dialah orang yang paling celaka di antara mereka pada hari itu. Orang ini membawa jeroan unta. Unta itu boleh disembelih, bukan? Boleh. Hewan yang halal dimakan dagingnya. Orang itu membawa darah, jeroan unta, kotoran, terus ari-ari dibawa. Fanadhara hatta sajada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang ini setelah mendapatkan itu menunggu-nunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sujud. Orang ini disebutkan di riwayat lain namanya adalah Uqbah bin Abi Mu'ayth. Dia udah dapat nunggu kapan ini Muhammad sujud. Ketika sujud benar. Wada'ahu ala dhahrihi baina katifaihi. Ketika Nabi Muhammad SAW sujud, si orang kafir Quraisy ini meletakkan jeroan itu di atas pundaknya Nabi SAW sampai Nabi keberatan, Pak. Wa ana anzuru la ugni syai'an law kana li mana'atun. Ketika itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang cuma bisa lihat pada saat itu, beliau mengatakan, aku cuma bisa lihat, nggak bisa berbuat apa-apa. Ibnu Mas'ud itu orangnya kecil dan pada saat itu Islam masih belum jaya.
Saya ketika itu cuma bisa lihat, nggak bisa ngapa-ngapain, subhanallah, nggak bisa nolong. Laukana li man'atun, aduhai seandainya aku bisa menolong Nabi Muhammad SAW, bisa mencegah mereka, tapi nggak bisa. Qala faja'alu yadhakuna wa yuhilu ba'duhum ala ba'din. Setelah Uqbah melakukan itu kepada Nabi SAW, dia balik ke teman-temannya, langsung pada ketawa ketiwi. Oh, wani mbok, nyong wani mbok. Ki nyong sing paling kendel, bahasa kita seperti itu. Pada ketawa ketiwi terbahak-bahak. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidun la yarfa'u ra'sahu hatta ja'athu Fatimah. Ketika itu Rasul masih sujud, masih sholat kepada Allah. Enggak ada yang berani satupun mengangkat itu. Dan hingga pada akhirnya datanglah Fatimah, putrinya Rasul SAW. Karena pada saat itu orang-orang kafir Quraisy itu, mereka meskipun kafir tetap menjaga harga diri wanita, Pak Bu. Kafir loh, bayangkan. Tapi wanita itu dijaga harga dirinya. Fatimah datang menggeser kotoran yang ada di pundaknya Nabi SAW. Barulah Nabi bisa naik. Bayangkan, wanita geser kotoran itu di atas pundaknya bapaknya. Kemudian ketika Nabi sudah bisa naik kepalanya, beliau langsung berdoa, Allahumma alaika bi Quraisyin, Allahumma alaika bi Quraisyin, Allahumma alaika bi Quraisyin. Ya Allah, aku serahkan kepadamu balasan untuk mereka. Ya Allah, aku serahkan balasannya. Ya Allah, aku serahkan kepadamu balasan untuk mereka. Sampai 3 kali. Mereka pas dengar Nabi berdoa seperti itu, mereka gemeteran, Pak Bu. Takut sejadi-jadinya. Kenapa? Karena mereka yakin orang yang berdoa di sisi Ka'bah, doanya pasti terkabul. Bayangkan, orang kafir yakin doa nang sisi Ka'bah terkabul. Kaum muslimin subhanallah kadang ada yang meragukan nang sisi Ka'bah, selfie malah. Ini mereka pada khawatir, pada gemetar, pada takut. Dan singkat cerita, ya, karena waktunya sudah hampir habis. Singkat cerita, mereka pun semua terazab. Ya. Nabi SAW setelah berdoa 3 kali seperti itu, disebut namanya satu-satu. Abu Jahal, kemudian siapa lagi? Ada Syaibah, ada Al-Walid, ada Umayyah, ada Uqbah. Ya. Itu semua disebut, ada 7 orang ketika itu yang jahili Nabi SAW. Dan kata Ibnu Mas'ud, akhir hidup mereka itu terbantai ketika sedang perang Badar. Mereka terbantai mati di lembah Badar. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini sahih. Apa Ustaz hubungannya dengan darah tadi? Tadi disebutkan bahwasanya hewan nopo Pak Bu? Unta. Unta itu boleh disembelih enggak? Boleh. Dikonsumsi boleh? Boleh. Halal dimakan. Darahnya itu diambil, diletakkan kepada Nabi. Lalu Nabi SAW tetap sujud, sholat, enggak membatalkan. Nah, para ulama kemudian mengambil kesimpulan, darah hewan yang halal dagingnya disembelih itu tidak najis. Sampun masuk? Sampun. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Inilah yang kita bahas secara umum. Darah itu ada berapa Pak Bu? Najis ada berapa? 3 nggih. Darah haid, darah manusia yang mengalir, dan darah hewan yang halal dimakan yang mengalir ya. Moga panjenengan bisa menyimpulkan sendiri atau berpendapat sendiri. Dan kami sudah menyampaikan ilmunya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.